Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sintiani, presensi 4, NIM 2311031035 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai video mengajar dengan salah satu siswa kelas 5, yaitu bisa diperkenalkan namanya, Dek. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Darmayadi, saya dari kelas 5. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan materi mata pelajaran IPS kepada adik ini dengan pada bab 8 tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Halo adik, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Baik. Ya, jaga kesehatan ya. Sekarang kan cuacanya lagi hujan, panas, jadi harus jaga kesehatan. Selain itu jaga kebersihan juga ya. Adik udah makan tadi? Sudah. Udah. Oh ya, tadi pulang tadi sekolah ya? Iya. Sekolah. Tadi pulangnya dijemput apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Gak apa-apa ya, walaupun tadi sekolah sekarang mau belajar, tetap semangat ya. Nah, sebelum itu kakak sekarang mau ngajarin adik tentang di lingkungan sekitar kita. Seperti kita tinggal di bumi nih, kita akan membahas tentang di sekitaran kita, yaitu tempat tinggal kita yaitu di bumi. Nah, adik kan tadi jalan kaki, tadi pasti kan di jalan ada aja kan sampah, entah itu sampah organik atau sampah non organik. Pernah nggak sih adik lihat sampah plastik yang berserakan di jalan? Pernah. Di sungai mungkin? Pernah. Terus sekarang kan cuacanya kadang-kadang panas banget. Pernah kan adik merasakan panas, cuacanya kayak matahari nyenter banget kan, itu kan? Pernah kan? Nah, adik tahu nggak apa yang menyebabkan panas matahari seperti itu? Ya. Enggak. Nah, kalau kita bandingkan ya di kota sama di sini. Di sini kan banyak pepohonan. Kalau di kota kan sedikit ada pepohonan gede ini. Ya. Kadang-kadang panasnya di kota itu sama di daerah sini tuh kan beda pastinya ya. Kalau di kota tuh pas panas banget, terasa banget di kulit kan. Kalau di sini kok nggak terlalu gini ya, karena di sini tuh banyak pohon-pohonan. Kalau beda di kota itu kan sedikit ada pohon-pohonan. Jadinya itu yang menyebabkan panasnya panas banget gitu. Jadi adik, kan bumi ini bakalan suatu waktu bakalan tetap akan berubah, bakalan tetap seperti ini, bakalan suatu waktu akan berubah, bukan berubah karena waktu, tetapi karena perubahan alam dan ulah manusia. Seperti apa sih perubahan bumi itu berubah karena alam? Nah, perubahan bumi karena alam itu seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, terus angin kencang dan badai itu kan. Terus gempa bumi, kok bisa bumi berubah itu kan karena gempa bumi kan, bertanya-tanya dah tuh. Nah, gempa bumi kan kenapa bisa bumi itu berubah karena gempa bumi? Karena kan pergeseran tanah nih, lempeng bumi, pasti otomatis kan banyak bangunan yang roboh, tanah jadi bisa retak kan, bisa kan tuh. Terus kalau gunung meletus, kok bisa bumi bisa berubah karena itu? Karena kan gunung meletus kan keluar larva panas, larva dingin, abu vulkanik itu kan, abu-abu gitu tuh akan kalau larva kena pohon-pohonan tuh bakal mati dia, kering. Terus kalau abu vulkanik kena pohon-pohonan juga mati, karena kan panas juga abu vulkanik tuh mati. Jadinya bumi bakalan berubah. Terus kalau larva panas keluar nih, bisa bisa tumbuh jadi gunung lagi, gunung baru gitu. Terus kalau badai yang hujan, kok bisa bumi itu berubah karena badai dan hujan? Kan nanti pohon-pohonan banyak yang tumbang karena badai kan. Pernah kan ya hujan-hujan kan pohon bumi tumbang, banyak lah rumah bumi dah. Terus kalau banjir dan longsor, udah biasa tuh kan, lihat kan banjir, longsor pohon-pohon telah tumbang kan. Nah, adik pernah nggak lihat di TV berita tentang, nonton televisi tentang, atau nggak di HP tentang banjir, gunung meletus? Pernah ya. Nah, menurut adik apa sih yang terjadi setelah itu? Kayak gimana sih jadinya lingkungan setelah kejadian banjir? Kalau ada banjir tuh rumah-rumah kena lumpur. Kalau tidak, terkadang got yang banyak sampah itu bisa meluap sampai ke jalan-jalan. Oh iya, betul. Itu dah. Itu merupakan perubahan bumi akibat alam. Nah, kalau perubahan bumi akibat manusia, apa ulah manusia?
manusia ini kan berlogika, dia beda sama binatang kan. Makhluk hidup yang paling berlogika kan kita lah kan. Nah kadang-kadang manusia itu egois, serakah. Jadi ya kalau udah dikasih sumber daya alam sama Tuhan, dikasih banyak nih kan, tapi kita nggak tahu cara merawat supaya dia tidak rusak kan. Nah maka dari itu apa yang menyebabkan bumi bakalan berubah kalau ulah dari manusia, yaitu karena penebangan pohon secara besar-besaran. Pernah kalian lihat penebangan pohon nggak ada, nggak melakukan reboisasi. Tahu reboisasi? Tidak. Reboisasi itu penanaman pohon kembali dia. Reboisasi penanaman pohon kembali. Kalau ditebang banyak-banyak, makanya harus ditumbuh lagi pohon-pohonan biar nggak gundul dia. Kalau nggak gitu, jadi itu hutan gundul lah dia gitu. Terus selain itu adanya pembangunan gedung. Tahu kan di Jakarta yang gedung tinggi-tinggi kan jarang ada lahan hijau di sana kan. Jadi panas kan di sana, nggak ada lahan hijau. Beda dari sini kan ada bangunan sedikit dan banyak-banyak ini pohon-pohon kan. Terus adik pernah nggak lihat yang seperti di gini di Pedanan tuh kan sawah-sawahnya udah banyak tuh dibangun, gini bangun-bangunan tuh hilang jadi sawahnya kan. Kalau lama kelamaan sawah terus dibangun gitu, gimana nanti kita bercocok tanam? Seperti kan bahan pangan kita kan dari sawah, misalnya nanam padi tuh, itu merupakan bahan pokok kita. Kalau itu terus hilang nih sawahnya, di mana menanam gitu kan. Jadinya itu yang mengakibatkan kerusakan bumi makin menipis itu. Terus apa lagi ya, karena ulah manusia ya, karena penggalian tambang. Kalau di sini nggak ada sih penggalian tambang, adanya di luar Bali dia. Kalau penggalian tambang tuh mengakibatkan tanah itu kan semakin dikeruk itu kan, dikeruk ke bawah, jadi berlubang dia, jadi rusak ya kan tanahnya. Terus pencemaran udara dan air dan tanah. Kalau pencemaran udara, apa sih yang mengakibatkan pencemaran udara? Adik tahu? Tahu. Apa? Saya membawa kendaraan bermotor atau bermobil di jalan, itu asapnya itu iya. bisa Iya, jadi langsung polusi ke ya, polusi. Selain itu apa? ada juga yang habis asap pembakaran sampah, dan ada asap dari pembuatan pabrik ke pabrik dunia, dan asap rokok. Nah, itu merupakan polusi. Bisa kalau kita dampak kita dari menghirup polusi itu kan bisa menyebabkan kita sakit kan, sulit bernapas, sakit paru-paru bisa kan gitu. Terus selain itu nah pencemaran air, apa sih yang menyebabkan pencemaran air? Jadi ada orang membuang kotoran ke sungai. Buang limbah ya, terus buang sampah sembarangan ya. Jadinya bau kan, jadinya nyamuk kan suka bersarang di sana, jadi sakit kita juga kan. Sehingga kan sekarang banyak penyakit DBD kan, makanya harus jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau tanah biasanya karena apa? Karena sampah juga ya. Iya, Sampah masalah plastik. kalau ada bensin atau oli gitu tertumpah di, atau enggak sisa-sisanya itu dibuang di tanah. Gitu. Nah, adik kan tahu juga sampah plastik itu kan susah diolah tuh. Beda sampah sama sampah organik kan ya. Sampah plastik itu lama sekali terurai, jadinya kita nggak boleh buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Kalau organik sih masih bisa ya dibuang di tanah, karena masih bisa digini dia kan, antara tanah yang bisa diolah, maksudnya kayak dia tuh menyatu bisa jadi tanah kan kalau organik. Kalau sampah plastik nggak bisa, itu butuh waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, tergantung sampahnya apa. Misal sampah kaleng tuh wah lama banget, apalagi sampah botol plastik tuh lama sekali. Kayak itu. Selain itu kalau kita buang sampah, walaupun dia tercerna di tanah, itu tanahnya kayaknya kurang subur jadinya ya. Nah, tadi itu kan merupakan salah satu kerusakan lingkungan jadinya. Jadi lingkungan yang seharusnya berfungsi dengan baik jadinya tidak bisa berfungsi dengan baik, seperti kita kurang nggak dapat ini udara yang bersih, air bersih yang bersih, terus dan juga tempat untuk makhluk hidup pun jadinya berkurang kan. Jadi penyebab dari kerusakan lingkungan itu kan seperti yang kita tadi bilang kan, adik bilang kan. Yang pertama itu ada karena pembuangan sampah plastik sembarangan tuh kan,
baik itu apalagi terutama di sawah, di sungai di sini kan, pernah nggak lihat kan sungai di sini, aduh kotornya minta ampun dah, buang sampah sembarangan, lihat tuh sampah plastik banyak banget. Nah kalau itu di terus begini bisa menjadi banjir kan, banjir, airnya meluap bisa jadi banjir. Terus selain itu bau kan, bau banget kan, bau, eh, terus nggak bisa, jadi banyak bakteri kalau kita minum tuh airnya tuh, bisa kena penyakit kita, penyakit diare. Terus selain itu apa ya, kerusakan lingkungannya itu kebakaran hutan, kebakaran hutan. Kalau kita membakar hutan kan otomatis tempat tinggal untuk binatang-binatang lain itu kan susah nyari makan, tempat tinggalnya hilang kan, jadinya nggak boleh itu merupakan kerusakan lingkungan. Terus apa lagi ya, gini, asap kendaraan tadi kan, asap kendaraan itu polusi banget nih, nggak baik untuk kita hirup. Makanya kita nggak boleh pakai motor yang ngobrol-ngobrol yang di itu tuh yang keluar asap banyak-banyak, jangan. Kalau ada asap itu kita pakai masker, hindari pakai itu, apalagi ada yang ngerokok kita harus jauhi itu, karena itu polusi. Terus selain itu apa ya, penebangan pohon seperti yang tadi harus melakukan reboisasi, itu dan penyebab kerusakan gini lingkungan ya. Nah tadi kan tentang sampah kalau dibuang di tanah itu dapat merusakkan. Jadinya kalau tanaman mau ditanam di tanah itu, kalau tanahnya kurang baik kan jadinya tanaman itu sulit untuk tumbuh, jadinya kayak nggak bisa tumbuh dia. Nah karena selain itu dampak lain dari kerusakan lingkungan itu yaitu cuaca yang berubah-ubah, kadang hujan tiba-tiba, kadang-kadang panas tuh, itu yang membuat dampak dari kerusakan lingkungan. Nah maka dari itu adik sebagai calon generasi penerus, kita tuh harus melakukan hal-hal yang baik, yaitu walaupun hal sekecil kayak jangan buang sampah sembarangan, itu sudah membantu banget gitu. Ajak juga teman-temannya, jangan buang, kalau lihat temannya buang sampah, jangan buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, sampah kaleng, apa itu sampai pecah belah. Kalau kaca-kaca itu jangan dibuang sembarangan, kalau itu kena kaki kan gini jelek kan juga. Terus kita harus hemat air dan listrik juga. Terus kita juga harus menanam pohon kan, supaya sejuk kan, kalau gini kan kena angin dari pohon itu kan, pohonnya kena angin jadi kayak sejuk. Beda deh kalau kota kan angin langsung kayak kurang gak sih, harus kayak gini kan bagus kan, adem gitu ya. Walaupun kalau di hujannya itu agak sedikit berbahaya, kadang-kadang kan angin kencang gitu kayak jadinya pohon banyak kembangan ya boleh kak, pohon-pohon kecil boleh, tanam-tanaman. Nah kali ini kakak bakalan ngajak adik melihat secara langsung salah satu sungai yang ada di sekitaran sini yang sudah tercemar oleh limbah plastik, sampah buang masyarakat yang buang sampah sembarangan di sini. Terus ada limbah rumah tangga juga di sini. Yuk, adik bisa dilihatkan, ini merupakan salah satu pencemaran air yang ada di sungai ini. Jadi bisa dilihat ini merupakan limbah rumah tangga. Terus ini sampah, ada sampah plastik, sampah, ada sampah juga air ini. Nah kalau ini terus banyak nih meluap, bisa apalagi sekarang musim hujan bisa jadi banjir kan. Selain itu kan airnya kotor jadinya kan, ini nggak bisa dari konsumsi kalau airnya yang di bawah ini. Kalau yang itu boleh kayaknya, kalau ini nggak bisa. Nah selain itu ada limbah rumah tangga di sini. Nah bisa dilihat kan, ini kotor banget sungainya. Jadi kita tuh harus menjaga air supaya tidak tercemari oleh seperti ini. Jadi kan habitat populasi hewan yang ada di sini tuh, ikan-ikannya pada mati kasihan kan, lihat sampah susah dia. Nah seperti itu ya dia, kita lihat ya. Oke, 3 menit kira-kira.
Baik, demikian video mengajar dari saya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.